Pemirsa Blog Tuban TV, siang ini saya berada di Puskesmas Pembantu Desa Merkawang, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban, bersama salah satu bidan yang membantu persalinan wanita ODGJ yang terjadi pada Jumat kemarin. Selamat siang Ibu Siti Imatul Nimah. Nah, ini di samping saya sudah ada Bu Bidan, beliau yang menolong persalinan ODGJ, kabarnya itu orang Kediri Bu ya, orang Kediri. Dan saat ini orang tersebut sudah dibawa oleh keluarganya. Nah, bagaimana sih kejadian itu, mulai dari awal persalinan sampai Bu Bidan ini bisa membujuk orang tersebut untuk dirawat oleh Bu Bidan dan dibawa ke Pustu maupun ke Puskesmas Tambakboyo. Mari kita simak selengkapnya penjelasan dari Ibu Ima. Ya, selamat siang Ibu Ima. Mohon dijelaskan Ibu, apa sih yang sebetulnya terjadi pada saat itu Ibu? Sebenarnya kemarin itu kan saya juga barusan menolong persalinan. Kemudian barusan istirahat, kemudian ada telepon dari Bapak Kepala Desa. Kalau ada telepon, kalau menyampaikan bahwa ada pasien ODGJ yang bersalin di tengah sawah. Terus akhirnya saya suruh ngecek, Pak Sekdes Arifin saya suruh ngecek ke TKP. Terus beliau berangkat, kemudian saya bersiap untuk menyusul ke sana. Itu ternyata sampai di sana, yaitu kita menemukan ada pasien seorang ibu ODGJ yang sudah melahirkan bayinya tanpa pertolongan dari siapapun. Berarti sampai sana itu bayinya sudah lahir apa belum lahir? Sudah lahir, bayinya sudah lahir. Dan mungkin sekitar beberapa jam yang lalu, tapi nggak ada laporan pada saat kejadian itu. Nggak tahu, mungkin nggak ada yang tahu atau ada masyarakat tapi nggak langsung melaporkan. Yang jelas bayinya sudah lahir. Tapi ya seperti itu, tanpa perawatan apapun. Jadi segera kita lakukan pertolongan, kita bersihkan, kita potong tali pusatnya, terus kita bawa ke pustu kita, karena pada saat itu kita kan banyak Pak Polisi juga, terus ada aparat juga yang lain, itu kita ajak sekalian, ibunya belum mau. Saya kan bersiap untuk membawa bayinya itu karena si bayi ini harus segera mendapatkan pertolongan. Kondisinya kan nggak pakai baju, kedinginan, terus kan rawan infeksi juga. Akhirnya kita bawa ke pustu untuk kita bersihkan. Kemudian saya kembali lagi ke sana untuk mengajak ibunya. Terus sampai di sana nggak ada orang kan di situ, ibunya dalam kondisi tiduran gitu. Terus kita bersihkan. Sebelumnya saya koordinasi dulu dengan pihak puskesmas untuk membawa ambulan ke tempat kejadian. Karena kalau naik mobil patroli kan nanti agak kesulitan, apalagi takutnya ibunya itu menolak gitu. Jadi kita bawa ambulan untuk mengantisipasi resiko itu, karena ibunya juga baru melahirkan. Akhirnya kita di sana untuk itu menggantikan bajunya yang kotor dan gak layak, itu kita ganti, maksudnya kita lepas, kita kan harus pendekatan karena sebelumnya menolak kan itu, kalau sama bapak-bapak itu menolak. Tapi alhamdulillah ada teman yang bidan dari puskesmas juga, kita dibantu untuk memujuknya. Dengan pelan-pelan itu kita bujuk untuk bisa dimandikan. Akhirnya itu bajunya diganti, kita mandikan dulu di situ, di tengah sawah itu kita mandikan, kita bersihkan, kemudian kita rawat, kita gantikan bajunya, baju yang bersih, kemudian kita evakuasi untuk dibawa ke puskesmas. Ini Bu, perkiraan lahirnya bayi tersebut itu sekitar pukul berapa dan rentang waktunya Bu Bidan sampai di sana itu sekitar mungkin 2 jam. 2 jam. 2 sampai 3 jam. Kondisi bayinya Bu dan ibunya? Kondisi kalau dilihat kondisi kemarin itu ya memang kuasa Tuhan gitu. Kuasanya Allah itu nggak apa-apa gitu, maksudnya dengan kondisi melahirkan anak pertama. Terus bisa lahir semudah itu tanpa ada penyulit, itu ya memang kuasanya. Tapi bagaimanapun karena si ibu ini melahirkan tetap harus mendapatkan perawatan yang layak, termasuk bayinya juga dalam kondisi dingin gitu, karena tidak dipakai baju. Terus tali pusatnya juga kotor, mulutnya bayi ini juga penuh dengan tanah. Kemarin itu nggak tahu mungkin ada apa jatuh, apa mungkin dibersihkan ibunya dengan
kain yang kotor, yang jelas dari mulut itu keluar tanah bercampur lendir. Kemudian tali pusatnya juga sangat kotor, makanya itu perlu perawatan segera. Berat bayi berapa kilo Bu itu Bu? Beratnya 2950. 2950. Iya, terus panjangnya 50 cm. 50 cm. Jenis kelaminnya? Laki-laki. Jenis kelamin laki-laki. Iya Bu. Nah, selama Anda menjabat sudah berapa tahun Bu jadi bidan ini Bu? Hampir 20 tahun. 20 tahun. 21 tahun. Hampir 21 tahun. Kejadian semacam ini itu pertama kali atau memang sudah pernah Ibu? Untuk yang membantu persalinan pasien ODGJ yang seperti kemarin itu tidak di tempatnya itu baru kali ini, tapi untuk membantu persalinan pasien dengan kecenderungan ODGJ sudah pernah. Tapi kan di tempat persalinan yang semestinya, kalau kemarin itu kan enggak, baru kali itu. Terus motivasi Ibu untuk bisa tergerak hatinya untuk menolong pasien ini itu apa Bu yang mendasari itu Ibu? Kalau motivasi saya kira karena saya sebagai bidan, saya sebagai bidan itu kan harus menolong siapapun juga tanpa memandang bahwa pasien ini ODGJ, pasien kaya, miskin. Kalau memang itu memang perlu pertolongan ya harus kita tolong. Jadi saya kemarin berangkat itu tanpa ada ringan saja berangkat karena ini seorang ibu yang melahirkan, apapun statusnya ya harus kita selamatkan karena di situ ada 2 nyawa yang harus kita selamatkan. Jadi kita berangkat saja tanpa mikir bahwa ini bakalan jadi viral kayak gini. Saya nggak mikir seperti itu. Kita berangkat saja karena ini panggilan jiwa juga. Tugas kami lah sebagai bidan, sebagai penyelamat wanita siapapun dia, ya apapun kondisi wanita itu, apalagi dalam kondisi bersalin, itu kan harus mendapatkan pertolongan segera. Karena kalau nggak segera mendapatkan pertolongan kan akibatnya juga menjadi 2 nyawa yang ini rentan terjadi kematian. Bu, mungkin bisa dijelaskan juga Bu, selama ini pasien tersebut itu hidupnya memang sudah di situ atau bagaimana Bu? Kalau menurut kesaksian Ibu selama ini? Kalau soal itu kita kurang tahu. Cuma kalau melihat situasi di sekitarnya itu kelihatannya dia sudah di situ beberapa lama. Karena ada banyak tumpukan benda-benda yang tidak terpakai gitu. Terus kelihatannya memang sudah bertempat tinggal di situ agak lama. Tapi untuk sebelumnya saya kurang tahu karena dari masyarakat pun juga minim informasi soal itu. Ini yang menjadi pertanyaan orang banyak Bu, menggelitik sekali. Kenapa kok sampai bisa hamil dan kira-kira ini gimana Ibu prosesnya gitu? Itu di luar maksudnya nggak saya untuk menjawab karena namanya juga ODGJ, kita kan nggak tahu ya dari mana gitu, nggak tahu namanya juga ODGJ. Terus lagi ya nggak tahu lah, maksudnya sebelumnya ini itu berada di mana, terus kenapa kita kan juga nggak tahu. Sebagai bidan kan kita hanya melayani karena dia kondisinya melahirkan, itu menjadi tugas kita untuk melayani dan menyelamatkan, itu saja. Saat ini Bu kondisi ibu dan bayinya? Kemarin setelah ibunya kita evakuasi, bayinya serta kan kita bawa ke puskesmas, kemudian kita buatkan surat juga, sebenarnya kita buatkan surat dari desa untuk keterangan domisili dan surat keterangan tidak mampu itu sudah kita siapkan, barangkali nanti dibutuhkan untuk untuk pertolongan selanjutnya gitu. Jadi kita siapkan, tapi kebetulan tadi kan sudah dijemput keluarga, ada keluarga yang tahu gitu, sampai informasinya ke mereka. Jadi tadi dijemput, kondisinya sampai pagi tadi baik, sudah sehat, dua-duanya sehat. Kita sudah pesan untuk kalau sampai sana segera untuk kontrol ke bidan terdekat atau di puskesmas. Yang menjemput tadi dari keluarga, ya keluarga. Mana Bu alamatnya Bu? Dari Kediri. Jadi sesuai dengan desanya, mereka sudah memberikan dokumen yang memang resmi bahwa itu memang keluarganya. Mungkin ada pesan-pesan Ibu untuk bidan yang ada di tanah air terkait peristiwa atau fenomena ini Bu? Ya pesannya sebagai bidan ya kita bekerja dengan hati, itu aja. Saya yakin teman-teman bidan yang lain juga pasti seandainya posisinya seperti saya juga melakukan hal yang sama. Tidak hanya saya, karena itu memang sudah panggilan tugas kita sebagai penyelamat wanita. Terima kasih Ibu Siti Imatul-Limah. Demikian tadi pemirsa Blood Tuban TV, kesaksian ataupun kronologi bagaimana Ibu Ima ini menolong ODGJ bernama Sundari tersebut
yang konon katanya atau sesuai dengan dokumen kependudukannya adalah warga Kediri. Dan terima kasih, semoga ini menjadi sebuah motivasi untuk para bidan-bidan di tanah air, seperti yang dikatakan oleh beliaunya, kalau memang sudah menjadi tanggung jawab, mari kita layani dengan hati kita. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Orofik dan Ibu Siti Imatunimah mohon undur diri.